Ya, ketemu lagi sama gue BG masih di Studio Bola. Pada kesempatan kali ini gue ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support Studio Bola dengan cara like, comment, subscribe, dan share juga konten-konten kita. Terima kasih banyak. Terutama juga apresiasi gue buat teman-teman yang aktif di kolom komentar. Terima kasih banyak, iklim diskusinya sudah berjalan dengan baik, bagus dan seru gitu. Jadi mulai edisi kemarin juga kita sudah menayangkan komentar terbaik di kolom komentar untuk menjadi fan of the week yang kita tempatkan di akhir video kita nanti ya. Selanjutnya gue juga ingin memberikan ucapan selamat kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya kuat full 30 hari sampai lebaran nanti. Juga amal ibadah puasa teman-teman semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam kesempatan kali ini gue akan bahas tentang pertandingan Chelsea lawan Crystal Palace semifinal FA Cup di Wembley yang berlangsung tadi malam, yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Chelsea. Seperti apa lengkapnya kita kupas setelah yang satu ini. Ya, berkat jersey kuning, ini bukan kuning ya, hijau stabilo, entah berkat trio Mount, Havertz, Werner sebenarnya yang bikin Chelsea menang tadi malam. Apapun itu, kita memastikan tiket ke final Piala FA musim ini. Kita sudah booking jadwal lawan Liverpool di final tanggal 14 Mei nanti. Ini merupakan pengulangan final FA Cup 10 tahun yang lalu di 2012. Saat itu Chelsea berhasil mengatasi Liverpool 2-1 lewat golnya Ramirez dan Didier Drogba saat itu ya. Ini juga merupakan pengulangan final Carabao Cup ya, kesempatan buat Chelsea untuk revenge kekalahan dalam adu penalti di Carabao Cup kemarin ya. Ini juga suatu yang agak unik ya, di mana kejadian finalis FA Cup dan League Cup ini dua klub yang sama itu terakhir itu di tahun 1992. Saat itu League Cup dan FA Cup finalisnya adalah Arsenal dan Sheffield Wednesday. Ya, apapun itu gue berharap nanti bulan depan Chelsea bisa bayar tuntas kekalahan yang menyakitkan lewat adu penalti di bulan Februari kemarin. Ya, semoga kita bisa bawa pulang Piala FA sebagai piala ketiga kita di musim ini. Ya, gue akan bahas dulu tentang pertandingan tadi malam. Sebelum pertandingan itu ada beberapa ketakutan gue. Ketakutan gue yang pertama adalah ya Chelsea secara fatigue ya, pasti capek, lelah karena sedangkan Palace bermain seminggu sekali. Chelsea itu dalam 22 hari harus bermain sebanyak 7 kali. Bisa dirata-ratakan bermain 1 kali dalam 3 hari. Nah, yang kedua adalah wasit yang memimpin pertandingan itu adalah Anthony Taylor. Anthony Taylor punya sejarah buruk, sejarah kontroversi, sejarah keputusan-keputusan yang merugikan terhadap Chelsea FC. Kita bicara FA Cup saja di 2017 saat final FA Cup Chelsea lawan Arsenal, dia membiarkan Alexis Sanchez meninju bola ke arah Aaron Ramsey yang sedang dalam posisi offside. Kemudian bola tetap dibawa oleh Sanchez dan diceplosin ke gawang Thibaut Courtois sehingga menjadi gol. Walaupun wasit garis juga udah ngangkat bendera offside. Terus juga dari rekaman ulang kelihatan kalau Alexis Sanchez itu meninju bola. Dibiarin sama Anthony Taylor. Kemudian juga di pertandingan yang sama, di saat Chelsea mencoba mengejar ketertinggalan gol, dia malah mengkartu merah akan Victor Moses dengan alasan diving, jadi dapat kartu kuning kedua ya. Akhirnya Chelsea nggak bisa ngejar, kalah 2-1 2017. 2020 entah kenapa lagi-lagi Anthony Taylor ditunjuk menjadi wasit final FA Cup antara Arsenal lawan Chelsea. Biasanya dalam tradisi FA Cup, tradisi FA, mereka hanya dalam karir seorang wasit, mereka dikasih kesempatan 1 kali memimpin final FA Cup. Nggak ada yang 2 kali. Dari zaman eranya mungkin Howard Webb atau siapa dulu wasit-wasit yang
rata-rata 1 kali, jadi nggak ada yang 2 kali. Entah kenapa tiba-tiba si Anthony Taylor ini entah apa hebatnya dikasih kesempatan lagi memimpin final FA Cup untuk yang kedua kalinya dalam sejarah karir dia sebagai wasit. Dan lagi-lagi yang main itu sama, Arsenal versus Chelsea. Setelah 3 tahun sebelumnya dia memimpin pertandingan final itu dengan sangat buruk. Dan benar aja di 2020 ini lagi-lagi dia memberikan keputusan kontroversial. Dia mengkartu merahkan Mateo Kovacic gara-gara Mateo Kovacic diinjak sama Granit Xhaka. Dia memberikan Kovacic kartu kuning kedua. Setelah dilihat replaynya, Kovacic tuh nggak ngapa-ngapain, malah Granit Xhaka yang nginjek, yang stamping di atas kakinya Kovacic. Yang kartu merah adalah Kovacic. Kemudian di pertandingan yang sama dia juga membiarkan pelanggaran Bellerin terhadap Christensen yang kemudian berujung kepada gol Arsenal terhadap Chelsea. Di pertandingan yang sama juga dia membiarkan Emiliano Martinez menangkap bola di luar kotak penalti pakai tangan di saat Tammy Abraham mencoba mengejar bola yang sama. Ya itulah Anthony Taylor lagi. Nah tadi malam kebetulan wasitnya Anthony Taylor, bikin gua nggak tenang. Ya gua punya catatan sendiri tentang rekornya Anthony Taylor. Buat teman-teman yang mau tahu bisa cek di Studio Bola, kita punya kontennya yang bahas Anthony Taylor. Oke, itu yang ketakutan yang kedua. Ya, ketakutan yang ketiga adalah Crystal Palace ini berpotensi banget untuk mengalahkan Chelsea. Mereka punya pemain-pemain terutama dari tengah ke depan tuh yang sangat-sangat berbahaya. Eze, ada Wilfried Zaha, ada Michael Olise, ada Mateta, ada Oson Edward, ada Benteke, ada Jordan Ayew. Itu semua pemain-pemain pelari-pelari cepat, counter attack-nya cepat. Ya, itulah beberapa faktor yang bikin gue agak was-was sebelum kick off pertandingan tadi malam. Ya, dan benar, begitu kick off, lihat formasi Patrick Vieira pakai 3-4-2-1. Ya, semacam copy paste dari formasi yang dipakai oleh Tuchel. Nah, dan benar aja ya dari kick off itu Palace melakukan pressing yang luar biasa. Chelsea itu nggak dikasih pegang bola lama-lama. Ketika bola dipegang oleh Mendy, itu udah ada Jean-Philippe Mateta yang ngejar. Mendy oper ke back, itu udah ada Zaha dan Eze yang siap juga ngejar. Jadi benar-benar pemain Chelsea tadi malam tuh nggak dikasih kesempatan pegang bola lama-lama. Begitu bola nyampe ke Jorginho atau Kovacic, itu di tengah udah ada 3 atau 4 pemain yang mengurung Jorginho dan Kovacic. Belum lagi di depan itu Kai ditempel terus sama Guehi dan Tyrick Mitchell. Di kiri Joel Ward sama Koyate itu ngawal terus Timo Werner. Di tengah Anderson, Jeffrey Schlupp dan James McArthur menahan Mount di situ. Jadi benar-benar sulit banget ditembus. Chelsea praktis nggak ngapa-ngapain. Jorginho tadi malam di awal-awal tampil underperform, banyak kehilangan bola yang nggak perlu. Tiba-tiba ditambah lagi dengan cederanya Kovacic di menit 28. Nah, 3 Kovacic injur, yang ganti Ruben Loftus-Cheek. Disitulah kita sebagai fans semakin ngedrop, semakin pesimis bisa memenangkan pertandingan karena kita lihat di lapangan juga. Walaupun penguasaan bola nggak terlalu dominan juga Crystal Palace, tapi ketika kita melihat mereka pressing, ketika mereka bermain tanpa bola, kita ngelihat betapa energi mereka tuh seolah-olah 3 kali lipat dibanding Chelsea yang kelelahan. Chelsea yang habis tandang ke Madrid dan main 120 menit di sana. Jadi secara nafas juga kalah. Ya, itu kan. Akhirnya beruntung di babak pertama masih tetap 0-0 walaupun sebenarnya Palace punya beberapa peluang lewat set piece ya dari corner dan tendangan bebas. Ada tendangan Koyate yang berhasil diblok oleh Mendy, kemudian sundulan Koyate juga yang melebar di kiri gawang ya. Untungnya babak pertama masih 0-0. Babak kedua berjalan ya, jujur perasaan pesimis itu makin bertambah, karena kita lihat di bangku cadangan juga nggak ada lagi pemain yang bisa diharapkan gitu untuk mengubah
pertandingan gitu, mengubah hasil. Ya akhirnya untungnya entah kenapa tiba-tiba di menit gue lupa menit berapa tadi, malah 60-an ya, kayak Havertz dari sisi kanan dapat bola, dia lolos, dia coba passing ke tengah mengenai kaki belakang dari Mark Guehi, entah kenapa bolanya meluncur ke tengah, tiba-tiba dalam setengah volley ada di depan RLC Ruben Loftus-Cheek, ditempong langsung sama Loftus-Cheek, sedikit kena Anderson atau siapa itu backnya Palace, sedikit deflect mulus ke pojok kanan gawang Jack Butland, nggak bisa apa-apa. Itu menjadi gol pertama Ruben Loftus-Cheek setelah 2019 terakhir dia ngegolin di semifinal Europa League saat Chelsea berhadapan dengan Eintracht Frankfurt ya. Itu jadi ya ini menjawab keraguan para fans, menjawab juga hujatan para fans terhadap Loftus-Cheek. Yang mudah-mudahan bagi gua ini ya dengan gol ini kepercayaan RLC makin bertambah, dia semakin termotivasi untuk bermain lebih baik lagi ke depannya. Itu sih harapan gua. Kemudian setelah gol berlanjut ditambahin lagi sama Mason Mount setelah assist cantik dari Timo Werner. Bolanya ditahan dengan first touch sama Mount, terus meluncur sekali tempong lagi pojok kanan gawang. Jack Butland nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Crystal Palace habis. Begitu 2-0 Crystal Palace kelar. Lukaku masuk. Lukaku aja tadi malam tuh bisa, kalau dia bener itu minimal 3 gol tadi malam. Tiga-tiganya dari Werner asisnya. Ya Werner tuh supply Lukaku tadi malam, satu kali kena tiang, satu kali lagi diblok sama Jack Butland, satu kali lagi disuplai sama Werner, Lukakunya malah pindah posisi padahal tinggal tap in doang. Ya, apapun itulah Lukaku, tetap Lukaku. Ya buat teman-teman mungkin banyak yang bilang Mason Mount, bagi gue tadi malam buat gue pribadi lagi-lagi man of the match-nya adalah Timo Werner. Kenapa gue berharap banget Timo Werner ini masih bertahan di Chelsea hingga musim depan, bukan cuman hingga musim depan, tetap bertahan, jangan dikasih lepas istilahnya ya. Kalau mau jual Lukaku silakan, Timo jangan ya. Itu ya kabarnya Lukaku udah ada peminat, entah PSG entah Inter lagi, nggak tahu ya, mudah-mudahan ada, betul-betul ada peminatnya ya. Jadi ya gue berharap Timo janganlah gitu ya. Artinya apapun itu, entah tadi malam berkat jersey kuning, entah berkat trio Mount, Havertz dan Werner yang bikin Chelsea jadi menang tadi malam. Coba teman-teman di kolom komentar, menurut teman-teman yang bikin Chelsea menang tuh tadi malam apa? Karena pakai jersey kuning atau karena memang trio Mount, Havertz dan Werner ini yang lagi-lagi gacor banget ya. Itu ya artinya alhamdulillah bulan depan kita akan ke final FA Cup, mudah-mudahan bisa menambah koleksi trofi menjadi trofi yang ketiga di musim ini setelah trofi UEFA Super Cup dan trofi Club World Cup ya. Oke. Next kita akan ketemu Arsenal di midweek. Arsenal adalah meriam yang sedang terluka. Mereka habis kalah 3-0 lawan Palace, habis kalah 2-1 lawan Brentford, kemudian kalah lagi lawan Southampton 1-0, Southampton yang sama yang kita sikat 6-0 di minggu lalu. Ya, mereka sikat terluka, mereka lagi butuh poin buat memastikan diri ke 4 besar, tiket ke Liga Champion. Pasti Arteta akan melakukan sesuatu yang luar biasa, artinya nggak akan ngotot, karena secara fisik lagi-lagi kita kalah. Chelsea musim ini dengan memastikan diri lolos ke final FA Cup akan bermain sebanyak 63 kali musim ini. Sedangkan Arsenal total musim ini sampai akhir musim nanti mungkin main itu cuma sebanyak 43 atau 44 kali. Chelsea 20 kali lebih banyak. Jadi jelas ya, 20 kali lebih banyak Chelsea bermain di musim ini dibanding Arsenal. Jadi Arsenal lebih banyak ya pemainnya, banyak gabutnya, fansnya juga lebih banyak gabutnya pastinya, karena ya jarang nonton pertandingan Arsenal gitu di midweek, nggak ada ya kan. Kalau kita kan 3 hari sekali harus standby nih, begadang dan lain-lain. Ya itu resiko. Jadi artinya Chelsea akan berhadapan dengan Arsenal yang seger, Arsenal yang fit. Sementara kita yang dalam 21 hari, 22 hari harus bermain sebanyak 7 kali. Walaupun memang di pertandingan pertama di awal musim di Emirates
Chelsea unggul 2-0 walaupun Arsenal udah kita pur dengan kita memainkan Lukaku saat itu. Ya mudah-mudahan nanti di Stamford Bridge Tuchel nggak usah ngepur lagi dengan mainin Lukaku ya. Jadi ya selagi masih kuat trio Havertz, Poundad, Werner, mainin terus, gas terus untuk tengahnya, boleh rotasi belakang, boleh rotasi untuk depan, tiga ini dipertahankan ya. Mudah-mudahan kita bisa menang, bukan masalah menang dan 3 poinnya sih, lebih pride Londonnya ya, pride Londonnya. Belum lagi nanti kalau kalah sama Arsenal nih, aduh fansnya kadang gitu ya, kalau mau kita bully kasihan, tapi kalau lagi menang dikit atau apa tuh wah langsung so jago ya. Itu aja dari gua BG, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao. Ya, inilah dia Studio Bola Fan of the Week, komentar terbaik dari video Studio Bola dari edisi yang lalu.